Cek, cek. Ya. Nah, hari ini tadi hari ini ya, tadi itu udah buat deskripsi rencana yang mau dibahas. Masih awal-awalnya masih latar belakang, belum masuk ke inti. Tapi mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai, karena menarik bagi saya, mungkin bagi yang lain juga. Menariknya karena apa yang ada di kepala bisa dituangkan ke dalam tulisan. Menariknya itu. Terus dari satu kata, terus 2 kata, 3 kata, semuanya disusun menjadi kata-kata. Nah, isinya ada yang menarik, yaitu tentang kenapa ini dapatnya setelah ngasih materi waktu itu di teman-teman yang masih SMA. Kebetulan materinya itu tentang apresiasi musik tradisional. Nah, waktu itu saya kasih tentang pengertian apresiasi musik menurut para ahli. Dan tiba-tiba juga setelah itu teringat dulu itu waktu di S1 musik ya, ada mata kuliah apresiasi musik atau apresiasi karya, yang jelas ada apresiasi gitu. Nah, sekarang baru kayak ternyata gini gitu. Kayak kenapa sih dulu ada mata kuliah apresiasi musik gitu di jurusan musik, atau apresiasi karya di jurusan musik. Nah, kalau sekarang nangkapnya ternyata sangat penting apresiasi karya itu, karena menurut saya seniman atau calon seniman, atau yang sudah seniman, atau seni yang bisa dikatakan seperti itu rata-rata memiliki kreativitas, imajinasi, terus ide-ide, gagasan yang di atas rata-rata, ya tinggi gitu. Yang tinggi, bahkan ada yang liar gitu. Nah, ternyata menurut saya dengan adanya apresiasi musik atau apresiasi karya ini membuat yang liar-liar tadi itu tidak ekstrim, karena banyak kesannya seniman itu idealis gitu. Bukan sangat idealis, jadi kesannya itu ekstrim gitu. Mana apapun yang ekstrim atau berlebihan itu banyak yang bilang tidak baik atau tidak
tidak balance. Begitu contohnya kayak misalnya kadang ekstrimnya itu di karya, misalnya menciptakan karya, terutama yang sekarang fenomenanya banyak karena saking ekstrimnya egonya juga ikut. Bahkan saya dulu juga atau sekarang masih lah seperti itu ya. Dengan ini mau coba berusaha untuk mengurangi itu, tidak mengurangi tapi mungkin istilahnya itu gimana, biar balance gitu aja. Dan itu susah memang. Nah, kembali lagi yang tadi itu, cenderungnya kalau ekstrim, misalnya membuat karya, ini karyaku loh, ini karya yang aku ciptakan, karya yang aku buat. Nah, kemungkinan sosok di balik karya-karya itu kadang kalau terlalu ekstrim kita lupa gitu. Karena semakin kesini karya yang orisinil, yang benar-benar original itu minim, bisa dibilang minim sekali. Karena kalau dibilang original pasti ya mungkin masih baru-baru terciptanya manusia mungkin ya. Nah, kalau sekarang sudah banyak terinspirasinya dari yang dulu-dulu. Jadi karena saking idealis, saking ekstrim, jadi yang hal-hal seperti itu tuh kadang terlupakan. Nah, makanya dengan mengapresiasi kita jadi tahu bahwa sebelum kita ada yang sudah mendahului. Maksudnya sama seperti yang saya bilang sekarang, itu sudah pernah dikatakan oleh manusia-manusia yang sudah hidupnya duluan gitu, istilahnya, simpelnya. Nah, karena seperti itu, jadi kita tetap bisa menghargai, tetap bisa balance gitu lah, tarik balance-nya. Kalau ekstrimnya ke kanan, nanti yang di kiri dilupakan. Ekstrem ke kiri, yang di kanan dilupakan. Jadi menurut saya fungsi apresiasi ini tetap berada di jalur tengah gitu. Ke kanannya tidak terlalu, ke kirinya juga tidak terlalu. Jadinya tetap bisa naik sepeda lah gitu. Karena kalau naik sepeda kan butuh keseimbangan. Kalau terlalu miring ke kanan nanti jatuh ke kanan, kalau terlalu miring ke kiri nanti jatuh juga ke kiri. Intinya ya seperti itu. Dengan belajar mengapresiasi, saya jadi merasa tidak spesial sebenarnya. Karena ternyata sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Jadi mungkin saya hanya mengulang, mengingatkan kembali tentang apa yang sudah dialami, apa yang sudah pernah dibicarakan, dipikirkan di masa-masa yang lalu. Dan sekarang jadi teringat kembali, mudah-mudahan seperti itu.
Oke, cukup dulu untuk inti pembahasannya. Nanti pelan-pelan kita masuk ke inti pembahasannya. Oke.